sakinah itu adalah kita ketahui dulu kekurangan diri kita. Karena ternyata Bapak Ibu semuanya, kebanyakan pasutri yang datang ke klinik itu mohon maaf tidak sakinah. Yang pada akhirnya dia menyalahkan pasangannya. Atau udah si bapak mah gitu, atau si ibu mah begitu. Yang akhirnya malah justru itu akan mulai muncul penyakit-penyakit mental. Sakinah. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena ini fakta dan data yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Percaya atau tidak, bahwa ketika seseorang yang sudah pernah menikah kemudian belum berhasil di pernikahannya dan menikah lagi, biasanya akan terulang kembali manakala dia belum sakinah. Oh iya, aku belum berhasil di rumah tangga sebelumnya karena apa? Nah, kebanyakan biasanya sama halnya ketika seseorang yang dia melamar kerja, ketika ditanya, Anda punya pengalaman di mana? Saya punya pengalaman di perusahaan A. Apa yang membuat Anda keluar dari perusahaan itu? Oh ya, karena perusahaannya pertama ngegajinya terlalu gede. Ada ya, orang keluar kerja karena ngegajinya terlalu gede. Yang kedua, karena perusahaan tersebut tidak mau saya beli. Nah, itu makin menjadi. Ya artinya apa? Menyalahkan siapapun dan apapun. Itu sakinah dalam perspektifnya psikoterapi, dalam sudut pandang psikoterapi. Nah sekarang mawadah atau berasal dari kata wadah itu artinya kan cinta. Dalam polanya psikoterapi bahwa mawadah ini artinya kita ketahui kekurangan pasangan kita, kemudian kita tutupi dengan cinta kasih kita. Saya, Bu, selalu dipanggil ganteng oleh dua wanita. Iya, yang pertama ibu saya, yang kedua istri saya. Gitu loh. Kalau ibu-ibu yang manggil pasti fitnah. Ya kan? Yang artinya apa? Artinya ketika istri saya melihat kekurangan saya, dia mau menerima kekurangan saya. Begitupun juga. Itu. Nah artinya apa? Artinya bahwa cinta kasih akan muncul manakala oh iya kekurangan pasangan aku tuh begini. Ya artinya apa? Bahwa inilah, mohon maaf Bapak Ibu, selama praktek klinik banyak ternyata yang punya penyakit diabetes, stroke, liver, lambung terutamanya, kebanyakan karena tidak mawadah, tidak mau menerima kekurangan pasangannya. Dalam psikoterapi Bapak Ibu, 80% ternyata penyakit fisik kita diakibatkan oleh pikiran dan perasaan kita. Itu karena ternyata cantik nggak jaminan, ganteng nggak jaminan, betul Pak Bu? Ya kan, jadi jaminan hanya sertifikat tanah, rumah, dan lain-lain, BPKB. Ya. Oh iya, kalau pinjaman agunan kan, gitu. Yang terakhir adalah tentang rahmah. Rahmah tentunya hanya bisa dimunculkan karena percaya atau tidak Bapak Ibu semuanya. Seperti tadi saya sampaikan di awal, saya ini kebanyakan di klinik itu menerima, kalau kami sebutnya klien bukan pasien. Kebanyakan menerima itu klien-klien yang sudah berobat sampai ke Singapura, sampai ke Australia, kemana-mana itu nggak sembuh-sembuh, datang dan alhamdulillah pasti atas izin Allah itu bisa sehat kembali setelah rahmahnya ini munculkan. Karena ternyata, mohon maaf, contoh yang paling nyata, Bapak Ibu pasti pernah melihat orang yang pasca stroke, pasca stroke, minimalnya tangannya seperti apa Bapak Ibu? Nah, dan ternyata ini diakibatkan dia tidak rahmah, dia tidak menyayangi tangannya.
Dan ketika kita berikan beberapa sesi, karena ternyata Bapak Ibu semuanya, semakin dia kesal sama tangannya, maka dia akan semakin menjadi tangannya. Saya juga pernah nangani, mohon maaf, ada seorang istri yang sudah menggunakan alat bantu dengannya. Tahu Bapak Ibu apa masalah utamanya? Ini karena tidak rahmah ini. Mohon maaf, ini fakta. Dan saya tidak mengada-ngada. Saksinya juga masih hidup sampai saat ini. Saya nggak sebutkan nama daerahnya, Cilacap. Ya. Ibu itu benar-benar dia sudah pakai alat pendengaran. Nah pada akhirnya ketahuan lah. Dan dengan bahasa yang tentunya membuat nyaman, Bu, ibu bisa kalau mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh suami, awalnya menolak. Itu bahasa yang sebenarnya, Pak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lama kemudian, 3 hari setelah sesi tersebut, beliau sampai saat ini alhamdulillah dicopot alat pendengarannya. Gitu. Dan lucunya lagi ibu ini sudah mulai berubah total, benar-benar menyayangi, rahmah kepada suaminya. Nggak atuh Bu, namanya naklukin suami mah gampang. Mau tahu Bu? Kita bisa sampai malam ini, nggak apa-apa pengantin ya, sampai malam ini. Tekniknya hanya 2 Bu. Pertama kasih perhatian, yang kedua manjakan. Karena laki-laki dalam istilah psikologi itu adalah bayi yang nggak pernah gede Bu. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ketika laki-laki menjelang usia 40, kalau bahasa Bandungnya mengatakan bendo. Tahu Ibu bendo? Begemindo. Ya. Nah, makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika bendo seorang laki-laki, waspadai. Maka senjata yang paling ampuh bukan ngecek handphonenya, bukan merantai kakinya, bukan nanya apa lagi di mana sama siapa lagi berbuat apa, akan tapi kasih perhatian dan dimanjakan. Kalau perempuan Pak cuma 1, hanya butuh perhatian, perhiasan, harta dan warisan. Kata doang kamu ya? Iya. Jadi artinya, nah itu Sofilan aja deh toko hijau ya. Jadi artinya bahwa untuk bisa coba Bu, nanti mungkin di sini ada yang seusia sama saya, di seusia 50-an, itu laki-laki sudah berubah tuh. Dari yang namanya cinta menjadi sayang, bahkan kembali lagi. Biasanya usia 50-an tuh kemana-mana pengen ditemenin. Suami saya mah enggak. Nah, pastikan apakah memang ibu ada suami atau tidak. Masalahnya adalah ketika seorang laki-laki pada usia di atas 40-50, itu mereka benar-benar butuh satu hal, seperti kita berhadapan dengan anak laki-laki. Hal yang paling membuat saya khawatir tentang sebuah komitmen pernikahan hanya satu, yaitu tentang komunikasi. Bapak Ibu, pernahkah maksudnya Ibu menyampaikan ini, Bapak beda lagi pemahamannya? Dan ingat Pak, berdasarkan psikologi, wanita dalam 1 hari itu wajib mengeluarkan 5.000 kata-kata. Jadi ngomong terus. Nah, kalau misalkan tidak, biasanya dia akan kena yang namanya penyakit stroke, jantung, diabetes. Nah, mendingan ngomel kan? Memang betul Bu, mendingan ngomel saja. Dan kita sebagai seorang laki-laki
seorang suami paling gampang, Pak. Cukup mengatakan iya. Pak iyanya tuh pada saat narik napas. Pak gini-gini, berhasil, tunggu, berhenti, kemudian kita katakan, iya Bu. Karena itu cukup. Ya. Karena ini juga sudah wangi, makanan sudah makin terasa, Bapak Ibu juga duduknya sudah semakin gelisah. Kita akhiri saja kalau gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada yang mau diskusi lebih lanjut, monggo silakan. Terima kasih. Sekali lagi doa buat mempelai, kedua mempelai, semoga menjadi keluarga samawa, sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mohon maaf manakala ada sikap kalimat saya yang kurang berkenan, terutama Bapak-bapak, bukan berarti mau menggurau saat ini, hanya sebatas berbagi saja tentang pengalaman profesi selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.